Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah mengenai pendelegasian wewenang. Seorang manajer tidak akan dapat mengerjakan semua tugasnya sendiri. Untuk memenuhi dan menyelesaikan semua tugas yang dibebankan, manajer harus mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain, terutama kepada bawahannya. Pada dasarnya, pendelegasian wewenang ini terdiri dari dua kata, yaitu pendelegasian dan wewenang. Kata pendelegasian dapat didefinisikan sebagai pemberian wewenang atau tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan definisi dari wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dari definisi dua kata tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang atau delegation of authority adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam ilmu manajemen, pendelegasian wewenang ini biasanya adalah berkaitan dengan pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari seorang manajer kepada bawahannya atau kepada orang-orang yang melapor kepadanya untuk mencapai hasil yang efektif. Namun, hal yang perlu diingat bahwa meskipun wewenangnya telah didelegasikan kepada bawahannya, manajer yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas semua hasil pekerjaan yang didelegasikannya tersebut. Pendelegasian wewenang ini merupakan salah satu konsep penting dalam kepemimpinan manajemen. Untuk lebih jelas mengenai pendelegasian wewenang atau authority of delegation, berikut ada beberapa definisi atau pengertian pendelegasian wewenang menurut para ahlinya. Yang pertama, mengutip pendapat Stoner. Menurut Stoner, pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Sedangkan mengutip pendapat Hasibuan, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator, dalam hal ini pemberi wewenang, kepada delegate atau penerima wewenang untuk dikerjakannya atas nama delegator. Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya terdapat 3 elemen penting dalam pendelegasian wewenang, yaitu authority, responsibility, dan accountability. Kita lihat elemen yang pertama, yaitu authority atau wewenang. Wewenang atau otoritas dalam konteks organisasi bisnis dapat didefinisikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mengambil keputusan dan memberi perintah agar dapat mencapai tujuan organisasinya. Dengan kata lain, wewenang atau otoritas adalah hak untuk memberikan perintah, pesan, atau instruksi untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ditugaskannya. Manajemen tingkat atas merupakan tingkat manajemen yang memiliki wewenang terbesar. Elemen yang kedua adalah responsibility. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari responsibility atau tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya
Dalam hal ini, jika terjadi apa-apa dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lain sebagainya. Dalam manajemen, tanggung jawab atau responsibility dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Seseorang yang diberi tanggung jawab harus memastikan bahwa dia menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Jika tugas yang merupakan tanggung jawabnya tersebut tidak selesai sesuai dengan yang diharapkan, maka orang yang bersangkutan harus memberikan penjelasan atau alasan mengapa tugas yang dibebankan tersebut tidak dapat diselesaikan. Elemen yang ketiga adalah akuntability. Akuntabilitas atau dalam bahasa Inggris disebut dengan accountability adalah kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya dan menyampaikan hasilnya secara transparan. Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas ini merupakan peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari tanggung jawab atau responsibility, sehingga dapat memuaskan atasan atau pimpinan. Sederhananya, akuntabilitas berarti tanggung jawab pada hasil akhir pada suatu tugas. Akuntabilitas muncul dari suatu tanggung jawab atau responsibility. Selanjutnya, ada 3 jenis wewenang, yaitu wewenang lini atau line authority. Wewenang manajer yang bertanggung jawab langsung diwujudkan dalam perintah secara langsung sebagai rantai komando organisasi diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, staff authority atau wewenang staf adalah hak yang dimiliki oleh para staf atau para spesialis untuk memberikan saran, rekomendasi, atau konsultasi kepada personal lini. Hal ini tidak berarti staf mempunyai wewenang memerintah lini untuk mengerjakan sesuatu, hanya sebatas memberi saran, rekomendasi, atau konsultasi. Sedangkan jenis wewenang yang ketiga yaitu fungsional authority atau wewenang fungsional. Wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik. Bila dilimpahi wewenang fungsional oleh manajemen puncak, seorang staf spesialis mempunyai hak untuk memerintah satuan lini di mana hal tersebut merupakan keahlian staf yang bersangkutan. Kadang-kadang wewenang fungsional ini adalah hasil dari kebijakan tidak tertulis. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip pendelegasian. Ada 3 prinsip pendelegasian. Yang pertama, prinsip skalar. Prinsip pendelegasian di mana jalur wewenang dan tanggung jawab ditetapkan secara tegas dan jelas. Dalam prinsip ini, semua tugas harus dibagi habis. Dan itu berfungsi untuk memperjelas kepada siapa delegasi diberikan, kepada siapa tanggung jawab diberikan, dan dari siapa delegasi diterima. Prinsip yang kedua yaitu prinsip delegasi penuh. Pada prinsip ini, sebagian besar tugas organisasi harus didelegasikan kepada para anggota organisasi agar tidak terjadi gap, overlap, dan split. Demikian pula dengan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh pimpinan, maka harus didelegasikan kepada bawahan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kesatuan perintah. Pada prinsip ini, setiap bawahan dalam organisasi seharusnya
melapor hanya kepada satu orang atasan saja, sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Bawahan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Perintah yang datang dari manajer lain kepada seorang bawahan akan merusak jalannya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja. Demikianlah materi kita kali ini mengenai pendelegasian wewenang. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.